Sampai kiai itu nak waktu 88 untuk membiayai Jumat Manis itu nggak punya buat belanja, jual jasnya ya nak. Jasnya itu dijual nak, baju 30.000. Oh, pada tahun niku gitu. Iya, 88. Geng. Kayak saya gitu. belum lahir berarti. Belum, budanya belum nikah. Tak proses kan ya. Oh, geng. Jadi mulai tahun dari 88 ini sampai sekarang. Sampai gitu? sekarang, sampai janji pada Allah sampai akhir hayat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam penyampaian Syiar Islamku kali ini. Masih di channel Setia Setimbu NPC pastinya. Di videoku kali ini, mari kita simak kisah inspiratif dari perjalanan seorang guru besar kita di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember. Dengan perjalanan beliau, semoga menginspiratif dan memberi keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Yaitu pengasuh Pondok Putri Al-Qadiri 1 Jember, Nyai Hajah Siti Halimah Muzaki Al-Qadiri 1 Jember. Seperti apa perjalanan kisah inspiratif beliau? Mari kita simak video selengkapnya. Tapi sebelum lanjut pada pembahasan selengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Mari kita belajar bersama agar selalu memperoleh ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikut videonya. Beliau ini adalah ibu negaranya Al-Qadiri. Nah, beliau adalah ibu kita bersama, terutama ibu para alumni, yaitu Nyai Hajah Siti Halimah Muzaki. Beliau nenek saya. Baik, kita langsung saja mengobrol santai dengan beliau terkait yaitu awal mula pertama kali beliau berdakwah pada kalinya. Pada waktu itu tahun berapa? Tentunya kita terutama pasti akan banyak mempelajari ilmu-ilmu daripada beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak sehat. Niki, Mbak, izinkan saya bersama teman-teman bertanya, awal mula Mbak berdakwah keliling itu tentunya kan sudah selama beberapa 36 tahun ini kan, Mbak? 37 nak. Ini 37. Tentunya banyak istilahnya sudah melanglang buana asam garam. Kalau awal mula pertama kali itu termasuk yang mendorong, salah satunya itu siapa, Mbak? Nak, tidak ada yang mendorong. Pernikahan Mbak Putri kalau nggak salah itu 84. Setelah itu banyak jalan ya, yang silih berganti, liku-liku kehidupan nyaman dan tidak nyaman. Tapi saya anggap nyaman perjalanan itu. Setelah itu Mbak Putri 93 itu, 90, 92 itu bertubi-tubi masalah, seakan-akan Mbak Putri itu sudah nggak sanggup dan nggak kuat nak, menghadapi masalah yang saya terima, ujian indah dari Allah. Saya kayaknya nggak sanggup. 92, 93 Mbak Putri ke Mekah haji bersama Kiai Lanceng apa itu kalau nggak salah. 93 terus banyak penderitaan di sana ya, masalah perjalanan hidup, masalah rumah tangga juga. Jadi Mbak Putri di sana itu terus nggak batal wudhu gitu nak di Mekah. 93 itu nggak, jadi nggak ada dorongan dari Syekhona Kiai Muzaki tidak mendorong saya untuk berdakwah, tidak. Jadi 93 saya banyak penderitaan di situ, pedih-pedih kayaknya, kayak sudah kalau Allah nggak berkehendak itu kayaknya sudah nggak lanjut lagi dana. Saya terus sering dia itu di masjid, jarang pulang ke hotel. Akhirnya saya pun di situ banyak menangis dan berdoa minta yang terbaik pada Allah. Akhirnya Mbak Putri 93 itu ngimpi nak. Ngimpi ini aneh, ndak saya ungkapkan di sini, takutnya jadi fitnah. Tapi insya Allah bundanya Gus Nur, Nyi Elmi tahu. Saya pernah keperucut bicara, tapi di umum ndak akan saya bilang karena. Terus saya setelah tawaf itu, terus saya pusing duduk di sebelahnya Kiai di depan Ka'bah.
Tapi hatinya Kiai juga gimana ya, memang perjalanan sangat perih betul. Saya tuh setelah banyak baca sholawat, kalau nggak ada 10.000 entah berapa, dan nggak batal-batal wudhu seperti itu. Nah, bukannya niat nggak batal wudhu, karena memang rumah tangga itu kayaknya gonjang ganjing pemberangkatan saya itu, nah gonjang ganjing. Terus saya pingsan di depan Ka'bah itu, terus ngimpi aneh gitu. Nah, ada seorang, pokoknya indah lah, yang dia nggak mau menjawab entah dia siapa, pokoknya ada orang yang sangat ganteng di situ pakai ihram. Ini bulan Ramadan ya nak ya, bohong tuh tidak boleh. Ini tahadus bin nikmah, karena cucu saya bertanya, karena memang dai-nya Mbak Putri nggak ada dorongan dari siapa, dan Mbak Putri kan nggak sekolah nak, karena ditinggal ayah, jadi saya nggak sampai ke sana. Pokok niatan Mbak Putri itu mau mengabdi ke Allah, mau mengabdi ke suami, dan mengabdi untuk mensiarkan Islam makmum saya gini nak, jadi dorongan nggak ada. Terus saya ngimpi nak sama Kiai itu, sama Mbak Kiki, diambilkan air, saya disiram kepala saya pingsan. Oh, tahun 93. 93. Saya tuh pingsan, terus ada apa kamu sampai seperti itu? Terus dibangunin, nggak bangun-bangun. Pak Yai, terus saya marah, saya masih belum selesai Kiai, kok saya dibangun-bangunkan gini. Terus ada orang sangat tinggi sekali, pakai ihram dan ganteng sekali, rikmonya itu agak rambut pilok ya, rambutnya itu agak merah-merah muda gitu, melihat saya, ada di bawahnya pohon beringin yang sangat besar, saya sampai sekarang ingat gitu. Jadi dia melihat saya menangis, panjenengan itu siapa, ndak menjawab bahwa dia itu siapa, cuma melihat begini, ada di makam panjang gitu nak, waktu pingsannya Mbak Putri itu. Nah, terus sama Kiai saya didudukkan, duduk, saya menangis belum lepas bayangan itu. Terus nyampe ke maktab di hotel, Kiai bertanya, apa kamu? Kok tadi kok jerit-jerit sampai seperti itu, sampai kamu hilang pingsan? Pak Yai, saya ngimpi ada orang ganteng Pak Yai, pakai ihram, dan orangnya itu rambutnya itu agak pirah merah gitu Pak Yai, segini, ganteng sekali Pak Yai. Saya bertanya, panjenengan itu siapa? Tidak ada jawaban. Pas Pak Yai bilang gini, tunggu kamu ya, sepulangnya dari umroh kamu, dari haji 21 hari akan Anda keindahan. Nanti kamu akan mendapat keindahan dari Allah. Itu enggak jawab siapa, enggak jawab nak, siapa orang itu, cuma sampai sekarang saya masih terbayang. Mbak masih ingat berarti? Ingat sampai sekarang, wajah seleranya itu ingat. Terus setelah itu nak, betul 21 hari ada orang undang saya pengajian, Nyai Hanif. Almarhum Mbak. Iya. Padahal waktu itu saya waktu itu saya suruh pidato itu saya nervous, tidak bisa sebelumnya ngimpi. Nervous, ketemu orang saya dingin semua sudah. Jadi berdoa sering lopot-lopot karena gemeter sebelum itu. Terus Mbah Hanif itu ngundang Nyi Mutmainah mau adakan pengajian, Nyi Mutmainah tidak ngena. Itu sejarahnya Mbak Putri, awal mulanya. Nyemut mainan ndak ngena, pasti Nyai Hanif bilang begini, nyemut Kak iso nduk, kulo kan ge Nyai Muzaki, kulo mawon sing pidato saya begini nak. 21 hari persis daunnya Sehona. Nanti kamu 21 hari akan mendapat keindahan dari Allah gitu. Terus saya pidato di sana di rumahnya Nyai Hanif, Kiai nyuruh anak santri suruh ngerekam pakai tip, zaman dulu belum HP ya, pakai tip, masih belum ada HP. Kiai pengajian ke Probolinggo, Kiai nyuruh anak cek padang nyain aja, nyainnya direkam. Nyainya sekarang pengajian di Mbah Hanif. Apa nervous apa kun segemeter kayak gitu. Ternyata ada punya Kiai pas bersama ridha Allah. Saya biasa kayak orang sudah biasa pidato itu nak. Setelah itu terus diundang saya oleh Makassar nak. Langsung diundang ke Makassar. Tahun berapa nih? 93 akhir terus nak. Jadi dari Bahan itu lanjut bermalam Bas. Makassar, Bali, setelah itu Madura, pulang lagi Jember, muter siang malam. Nanti Allah memberi memang. Pokok temanya ini dikasih dengan Allah, saya munculnya dari hati mengalir. Jadi bukan alim kayak Gus Nur. Kalau Gus Nur kan memang Raumar, apa bundanya kan memang alim, Raumar alim, Gus Nur alim. Memang
ngaji diniati saya kan enggak nak. Iya. Jadi niatan saya itu saya mau ngasuh santri yang ngajar anak saya, cucu saya dan santri. Memang gitu niatan saya. Saya Aliyah asuh, lagi. saya doakan ya halia saya seperti itu. Jadi mari itu nak kedaunya baki 21 hari akan mendapat keindahan. Ya betul itu Pahpun malam Mbak Putri nak terus itu. Keliling di mana? Keliling wah Indonesia nak. Seperti Ini berarti itu. sekarang sekitar 28 tahun gimana? Iya. Kalau menjadi dakwahnya. Iya ada dakwanya betul. Ya. Dan lagi nih gimana, Pak? Biasanya kan Al-Qadiri ini terkenal setiap puasaan. Itu kan istilahnya selain manakib, bahkan istilahnya meladeni tamu, Iya. juga makanan. Iya. Itu mulai seperti itu tahun berapa, Pak? Itu mulai awal pernikahan nak. Memang karakternya Mbak Kiki memang orangnya suka memberi. Apa adanya dulu waktu pindahan ke sini 87 pindah ke sini santri sekitar 160. 87 Mbak Putri itu enggak ada enggak ada cairan mengalir dari Iya. Allah lewat ini. Iya. Jadi yang ada dawet yang dikasihkan dawet. Ada singkong dikasih singkong nak gitu. Lah berkahnya ini memang karakternya Kiai Muzaki itu ahli sodako ya nak. Iya. Apa adanya. Sampai Kiai itu nak waktu 88 Gini. untuk membiayai Jumat Manis tuh nggak punya buat belanja, jual jasnya ya nak. Jasnya itu dijual nak, baju 30.000. Oh, pada tahun niku gimana? Iya 88. Geng. Kayak Saya gitu. belum lahir berarti. Belum, belum. Saya Budanya sem- belum nikah. Tak proses kan akhirnya. Oh, geng. Jadi mulai tahun dari 88 ini sampai Iya, sekarang. sampai gitu? sekarang, sampai janji pada Allah sampai akhir hayat insya Allah. Amin. Iya. Dan- Saya Ini gue malah terkait salah satu kenangan yang nggak bisa dilupakan terekam memori Mbah selama menemani Mbah Muzaki, di antaranya yang tidak pernah bisa dilupakan sampai sekarang sampai terekam memori. iya yang Membekas. sampai terekam memori pernah saya itu nak ya. Perjalanan memang tidak mudah apalagi di pesantren ya. Walaupun rumah tangga biasa kalau enggak inget mati, kalau enggak malu takut dicontoh anak kan banyak broken ya Iya, nak. iya. Apalagi di pesantren. Di pesantren itu berkahnya banyak nak, cuma fitnahnya juga banyak. Iya, iya. Berkahnya banyak, fitnahan juga banyak dibuat-buat. Tapi Syekhona Kiai Muzaki itu jangan pernah takut dengan omongan orang asalkan benar pada Allah dan Rasulnya, benar pada pemerintah, berjalanlah nanti akan ada jawaban Allah seperti itu. Nah, terus memori yang sangat terekam sampai sekarang pernah saya itu gini, pamit ke Kiai karena saking tidak kuatnya, Kiai saya jangan dilepas, cuma saya satu tidak kuat sudah mendampingi Kiai yang ada horikul adatnya. Seperti itu. Saya ini orang umum Pak Yai, bukan makom saya mungkin ya untuk mendampingi Kiai Syekhona Kiai Muzaki yang sering horikul adat dan saya itu kayaknya tidak sanggup. Terus Pak Kiki bilang begini, terus sekarang Pak Yai santri sekian yang mau dimakan besok itu apa? Tamu sekian yang membuat suguhan tamu itu apa? Saya waktu itu belum bisa kerja nak, belum bisa jual-jualan di pondok, yang nggak bisa jual-jualan di masyarakat biasanya kan baju apa tak anu setelah akhirnya itu Kiai dawuh begini, sabar Ban ya, sabarlah kamu. Sekarang kamu masih belum dikado sama Allah. Nanti setelah ini pokoknya ini tirakat kamu. Itu memori yang tidak pernah hilang. Sampai sekarang terekam betul di otak saya, di hati Mbak Putri. Beun kudu sabar, kamu harus sabar. Ini tirakat kamu, nanti kamu tambah tua enak hidup kamu. Akan kado makin datang. Jawaban saya, siapa yang mau ngado sama saya? Gini di hati saya. Siapa yang mau ngado sama saya? Pokoknya sabar nanti kado. Alhamdulillah betul nak. Setelah itu Mbak Putri pengajian pidato wah diundang ke Makassar, dikado bener nak. Tahu-tahu di rekening tuh sekian, saya langsung dikado berlian nak. Itu seharga 50 juta Pada waktu itu enggak? Pada waktu itu langsung pokoknya dawuhnya Syekhona Kiai Muzaki terjawab dari Allah gitu. Jadi saya pegang, oh kalau gini kok seperti ini, imam saya Kiai Muzaki seperti ini, kok lagi cuma sakit, kok lagi cuma saya ini dapat ujian, mati saya ikut Kiai loh. Itu nah saya terus dari niku tuh saya seken sampai sekarang dah.
Mbak niku tahun berapa yang dawuh seperti itu? Sing dawuh itu bakiki tahun 94. Selain niku apakah ada lagi selain yang didawuhkan beliau kepada Mbak terutama? Maksudnya yang sampai terekam memori menemani beliau, karena kan beliau otomatis ketika ngapunten, saya sering membarengi beliau juga ketika dapat tugas dari Mbah, kadang juga sering keteteran karena ya istilahnya pola makannya itu selalu sulit dijaga beliau. Betul, sampai sekarang. Nah. Iya, sampai sekarang. Ya anulah apa gimana, pokoknya saya pegang dawuhnya Kiai yang betul-betul terekam banyak sekali. Terus ingat waktu saya dijanji di Masjidil Haram juga, haji kedua kalinya bersumpah di Masjidil Haram. Saya walaupun ujian bagaimana, walaupun ada ombak yang menghantam di barat dari timur, saya tidak akan pernah berpisah dunia sampai akhirat. Gitu. Nah saya pegang. Akhirnya Mbak Putri itu walaupun ada ujian gimana itu tak anggap angin lalu sudah nak, karena tidak ada yang sebesar itu masalah. Wonder itu, Woman, nah. Iya, wanita tangguh. Amin ya nak. Yang terakhir nih Mbak, pesan-pesan untuk kaula muda generasi milenial, terutama ini yang perempuan-perempuan Mbak, karena channel ini penikmat tontonannya biasanya kaula muda dan generasi milenial. Mbak harapan kedepannya terutama alumni, santri, jamaah, mungkin pesan-pesan dan harapan Mbak. Saya juga akan berpesan pada jamaah dan santri-santri saya se-Indonesia, belajarlah menjadi wanita yang Wonder Woman betul. Itu sangat penting. Karena mau nikah dengan siapapun, hidup dimanapun, dikala Allah itu memberi ujian pada saya, ya tetap seperti itu. Dijalani ajalah dengan tenang, dijalani ajalah dengan senang. Nanti akhirnya Allah dawuhnya ana ala doni abdi bi. Betul ya nak ya? Aku apa katanya sang abdi. Jadi nak perjalanan liku-liku hidupnya Mbak Putri enggak masih ada, tetap silih berganti. Tapi enggak seberat itu nak. Jadi betul-betul menjadi makanan ringan ke Mbak Putri, saking banyaknya ujian. Sekarang ini ibaratkan orang tanam, saya tinggal memetik buahnya sudahnya. Sudah putra-putri saya sudah mengasuh semua. Betul, saya ini atas nama pengasuh Pondok Pesantren Putri, tapi diasuh oleh bunda, oleh anak-anak semuanya, oleh Ning Vivi semuanya. Bersama-sama. Diasuh bersama-sama. Kalau diasuh Mbak Putri sendiri kayaknya tidak bisa nak. Ya, jadi pengasuh itu saya memang, tapi ini adanya Al-Qadiri yang makin bergemilang, makin indah itu sebab adanya anak-anak saya, mantu saya dan cucu saya. Seperti Kusnoni, alhamdulillah gitu nak. Pesan-pesan untuk yang sangat khusus. Ya, pesan pada santri putra maupun putri, yang pertama mari kita tegakkan, makin kuatkan iman kita, dan kita bangun rumah tangga kita yang syakinah mawaddah warahmah, diusahakan. Jangan bilang tidak bisa, wahai santri, wahai jamaah. Kita pasti bisa kalau ingat mati. Sebesar apapun masalah rumah tangga, sebesar apapun masalahnya orang hidup di dunia, kalau ingat mati semuanya itu kecil sudah nak, kecil. Jadi akan jalan akan enak. Mbak Putri bukan orang yang kuat, bukan wanita Wonder Woman, bukan. Cuma saya kalau ada masalah saya ingat mati nak. Ingat mati nanti, daripada kita mati nanti kita mati konyol ya. Kalau kita mati di Al-Qadiri itu saya merasakan betul Fatihahnya cucu dan anak, cucu 30, cicit 10, mana yang santri berapa puluh ribu sudah sejak tahun 72 kan gitu nah. 74 ya, 74. Seperti itu. Saya mohon pada santriwan dan santri putri jamaah di mana berada, juga warga Indonesia, mohon dukungannya, subscribe tombol YouTube Arufah official. Mudah-mudahan Allah memberi berkah, insya Allah. Juga berkahnya di bulan Ramadan, dan kita jadi orang yang sabar, mau qanaah, insya Allah kita diberi kekuatan dengan Allah. Baik, pemaparan beliau yang sangat singkat dan padat, jelas seperti itu. Ada beberapa yang bisa saya tangkap pemaparan yang super luar biasa daripada beliau. Yang pertama, bagi kita semuanya anak muda, jangan takut menghadapi segala ujian.
karena kita bersama Allah. Kemudian yang kedua, belajarlah menjadi wanita yang tangguh, yang tegar, yang sabar ketika arah ujian itu datang menimpa diri. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah, bisafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Dengan perjuangan beliau, dengan kisah inspiratifnya yang semakin menguatkan kita dalam iman dan keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Allah, dan memperoleh barokah-barokah para wali Allah dalam memperjuangkan Islam hingga mensuarakan Islam melalui zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak disangka-sangka guru kita selalu mensiarkan ukhuwah Islamiyah dalam zikir manaqibnya. Semoga kisah inspiratif tadi menjadi bekal untuk kita semua agar selalu tekun ibadah juga istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam penyampaian Syiar Islamku kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi